Suami mencicipi bubur itu seperti orang yang menemukan sesuatu yang dia kira sudah lama hilang. Dia menatap mangkuk, menutup mata sejenak, lalu tersenyum terlalu manis. Wajah Hanif berubah, bukan sekedar ramah biasa, tapi ada sesuatu yang dipoles, seperti aktor yang baru saja mendapatkan peran utama. Sandra melihatnya dari kursi ruang makan, selimut tipis menutupi lututnya, demam masih menempel, tubuhnya lemah, tetapi pikirannya tajam seperti pisau. "Aduh, ini enak," kata Hanif. Suaranya rendah dan lembut. Ia mengangkat satu suap kedua ke mulutnya, lalu mengangguk lagi. "Kamu selalu tahu cara membuatku merasa manusia." Kata-kata itu seharusnya menenangkan, tetapi ada nada yang salah. Sesuatu yang menimbulkan penekanan pada kata manusia. Seolah-olah sebelumnya ia bukan. Sandra menekan bibirnya. Ia ingat bagaimana Hanif dulu tidak pernah memberi pujian berlebihan. Ia juga ingat kebanyakan malam di kantor, telepon yang tak pernah berhenti, dan surat penajihan yang mereka sembunyikan di laci bawah meja makan. Di balkon, angin menyejukkan. Di rumah mewah itu, ada celah-celah yang tak lagi menutup. Hari itu Sandra memang tak enak badan sejak pagi. Demam ringan, mual yang datang tiba-tiba setelah ia bangun. Ia memutuskan membuat bubur sederhana, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga agar ada makanan hangat jika Hanif pulang lebih larut. Ia merendam beras, mengaduk dengan tangan yang sudah capek, menambahkan sedikit jahe dan garam. Tangan yang pernah lebih sering mengetik laporan, kini bekerja pelan-pelan, seperti ritual untuk menengahi keadaan. Hanif pulang lebih dini dari hari biasanya. Dia tampak rapi, jas yang dulu sering dijualnya karena utang kini dipakai untuk menutupi kerapuhan. Saat ia menyentuh bibir mangkuk dengan jari, Sandra merasakan sesuatu yang asing. Sekilas ia teringat bagaimana beberapa minggu lalu ranah berita mengangkat cerita tentang perusahaan Hanif yang ia kelola runtuh sedikit demi sedikit. Investor pergi, karyawan diberhentikan, dan ada foto dirinya yang tersebar di grup-grup chat kantor, suami sukses yang jadi bayang-bayangnya sendiri. "Kamu kenapa, San?" tanya Hanif setelah menghabiskan beberapa suap, menaruh mangkuknya dengan hati-hati. Pandang matanya melekat pada Sandra, terlalu lama. Sandra menggulung selimut lebih tinggi. "Hanya flu biasa," jawabnya singkat. Ketika ia bicara, di benaknya berputar hal-hal kecil. Pesan-pesan yang tak pernah ia balas dari nomor tak dikenal di telepon Hanif. Suara samar yang masuk ke ponselnya seminggu lalu. Sebuah tawa perempuan yang terlalu akrab. Tapi semua itu bukan bukti. Semua itu hanyalah kertas-kertas yang menempel pada pinggiran kehidupan mereka, belum diikat menjadi simpul. Hanif berdiri, mengambil cangkir teh, dan mendekat. "Kamu harus istirahat," katanya. Ia menepuk bahu Sandra, gerakan yang sudah dipelajari untuk membuat orang lain tenang. Sandra hampir percaya jika tidak ada satu hal yang merayap di bawah kulitnya. Keintiman itu dipakai sebagai alat, bukan sebagai tempat berlindung. Beberapa jam setelah makan malam, Sandra merasakan mual yang berbeda. Bukan sekedar perut kosong, tapi ada rasa logam yang samar. Ia pergi ke kamar mandi, muntah, lalu hanya terengah di lantai keramik dingin. Di luar jendela, lampu-lampu kompleks perumahan menatap seperti sorot mata tak menghakimi. Ia duduk di lantai itu lama cukup untuk menyadari bahwa sesuatu yang kecil bisa menahan nafas seluruh hidup. Keputusan itu datang spontan. Saat ia kembali ke ruang makan, piring-piring yang tidak habis masih tersisa di meja. Ada setengah mangkuk bubur, hangat, sendoknya masih berbau jahe. Ia mengambil mangkuk itu, bungkus dengan kain, dan memutuskan untuk meletakkannya di meja kerja Hanif. Bukan sebagai konfrontasi, melainkan agar makanan itu tidak mubazir. Di saat yang sama, teleponnya berbunyi. Nama Risma tertera di layar. Nama asisten pribadi Hanif. Perempuan yang selalu muncul di foto-foto kantor Hanif, yang belakangan sering Sandra temui lewat pesan di telepon suaminya. Risma sering datang ke rumah. Ia tampak selalu teratur, tidak mencolok namun selalu ada. Sandra mengenang satu kali pertemuan singkat di dapur ketika ia menepuk tangan Risma yang sedang membersihkan meja. "Kamu hebat sekali menjaga semua," katanya saat itu. Sebuah kalimat yang sekarang terasa seperti pujian yang dialihkan untuk menutupi sesuatu yang lain. "Ambil saja kalau kau mau," kata Sandra ke telepon, suaranya tipis. Ia mencoba terdengar biasa, seperti istri yang sedang meminta tolong sederhana. "Terima kasih, Bu," jawab Risma.
nada polos. Aku pesana sekarang. Risma datang lebih cepat dari yang dijadwalkan Hanif. Ia membawa kopernya, sebuah tas kerja kecil yang selalu tampak rapi. Ketika Sandra menyerahkan mangkok itu, mata mereka bertemu. Sandra memberi senyum lipatan lemah, bukan musiman kebencian, tapi sopan. Ia merasa mual lagi, tapi kali ini mual menjadi sekutu. Perutnya bergejolak sehingga ia menolak memakan sisa sendiri. Ketika Risma mengambil sendok, Sandra tidak menyangka bahwa satu suap kecil akan mengubah segalanya. "Enak, Bu," kata Risma dengan suara riang. Ia menelan lagi, lalu lagi. Beberapa menit setelah itu, ia terdiam. Awalnya Sandra mengira Risma menahan suara tawa atau sedang menelan sesuatu yang pahit. Tapi tubuh Risma mendadak membeku, lehernya kaku, wajahnya memucat, dan ia terjatuh ke lantai. Ada mual darah yang samar di bibirnya. Hanif yang sedang di ruang tamu mengerjakan laptop, buru-buru mendekat. "Ambulans, cepat," teriak Hanif. Kepanikan yang ditampilkan terlalu sempurna. Sebuah akting yang dipelajari oleh orang yang paham bagaimana membuat situasi buruk terlihat mengerikan demi menutupi motifnya. Sandra merasakan sesuatu seperti beku di dalamnya. Bukan ketakutan murni, tapi perhitungan cepat. Apa yang belum selesai? Apa yang tersisa? Di mana bukti-bukti? Tetangga yang mendengar suara berlari dari balkon. Lampu-lampu dari bawah menerangi koridor. Risma tidak sadar lagi ketika mereka mengangkatnya ke mobil ambulans. Di rumah itu, sisa bubur di mangkuk kini menjadi pesan bisu. Benda biasa yang tiba-tiba berubah menjadi bukti. Polisi datang tak lama setelah cericauan pertama di grup warga. Seorang petugas berpakaian hitam mengangkat pita polisi menutup area ruang makan. Kamera-kamera CCTV yang menempel di koridor, lampu-lampu mengarah ke rumah, merekam lalu lintas siapa saja yang datang dan pergi. Inspektur Raihan tiba lebih lambat, tenang seperti biasanya. Ia berjalan ke dalam rumah seperti seorang yang sudah memaklumi banyak kebohongan. Matanya segera menatap Sandra, bukan dengan simpati kosong, melainkan dengan pengamatan yang cermat, seolah memeriksa cara Sandra bernapas. "Sandra, aku Raihan," kata pria itu. Suaranya rata, profesional. "Kami akan mulai olah tempat kejadian. Mau ceritakan apa yang terjadi?" Sandra menarik napas dalam-dalam. Ia bercerita tentang bubur yang ia buat, tentang Hanif yang mencicipi dan mendadak berbeda. Ia bercerita tentang Risma yang datang dan memakan sisa itu. Kata-katanya tenang, tetapi di dalamnya ada ketajaman yang disembunyikan, kesadaran penuh bahwa setiap detail yang diluarkan akan menjadi bahan pemeriksaan. Penyelidik mencatat, mereka memfoto piring, mangkuk, sendok, bekas jejak tangan di gagang sendok yang Hanif pakai. Seorang teknisi forensik memeriksa sidik jari di permukaan porselen. "Ada beberapa sidik di sini," katanya, menunjuk layar tablet. "Tapi kita belum bisa menyimpulkan siapa yang paling menentukan. Semua akan diuji di lab." Di antara semua gerak itu, Sandra menemukan ponsel Risma yang terjatuh di dekat kursi. Layar gelap. Tapi reaksi pertama adalah naluri, bukan polisi. Ia mengambilnya dan mengetuk layar. Secara refleks, ia memindahkan jari seperti orang yang merapikan sesuatu yang tidak ingin ia tunjukkan. Namun di layar ponsel ada satu kontak yang menonjol. My Future, sebuah nama kontak yang disimpan dengan foto. Itu foto Hanif, bukan potret formal, melainkan sebuah gambar Hanif yang sedang tertawa di sebuah kafe, tangan di atas meja. Foto itu tampak diambil oleh seseorang yang dekat. Sandra menelan. Ia tidak bermaksud membuka telepon itu, namun keingintahuan lebih kuat dari rasa takut. Ia menyentuhnya, menggeser, dan menemukan baris pesan, petunjuk yang bagai korek api kecil menyalahkan kegelapan. Pesan-pesan itu pendek, pragmatis, dan berulang. "Tunda sedikit lagi, biarkan San merasa lelah, uang itu harus keluar." Lalu rekaman suara. Suara itu pendek, basah oleh kegembiraan. "Besok kita mulai. Bubur itu akan buat dia tak berdaya. Kamu tahu apa yang terjadi dengan yang lain?" Sandra terhenti. Yang lain, kata-kata itu seperti batu di perutnya. Semua potongan puzzle yang selama ini ia rasa tanpa keberanian untuk susun, sekarang memanggilnya untuk memegangnya. Ia memutuskan untuk tidak memberitahu Raihan tentang temuan itu. Di tengah balutan tali pita polisi dan sepatu polisi yang mondar-mandir, Sandra menaruh ponsel itu di saku kardigannya. Ada alasan kenapa ia melakukan itu. Ia tahu hal-hal kecil bisa ditiup menjadi badai besar jika cepat tertangkap. Keputusan menyimpan ponsel bukanlah karena rasa bersalah, melainkan strategi. Ia tak ingin bukti-bukti itu lenyap atau disalahgunakan. Keesokan harinya, hasil sementara dari otopsi cepat mengonfirmasi kecurigaan, tanda-tanda keracunan akut pada aliran darah. Inspektur Raihan menatap layar dokumen. Wajahnya tetap datar, tetapi ada garis-garis kerja di kelopak matanya, tanda seseorang yang sering menyaksikan dalamnya alam manusia yang tidak selalu manusiawi. "Untuk sekarang kami belum bisa langsung menyimpulkan siapa yang menaruh zat ini," kata Raihan.
Materialnya akan dikirim ke laboratorium pusat. Kami akan periksa jejak di seluruh peralatan dapur. Hanif muncul di ruang tengah seperti orang yang baru saja kehilangan napas. Ia duduk, wajahnya pucat tetapi matanya tajam, mencari-cari alibi. Saya tidak tahu apa-apa, suaranya nairis tersekat. Saya cuma suami biasa, saya tidak pernah. Ada cara Hanif melontarkan pembelaan, kata-kata datar yang mencoba tampak polos. Sandra memperhatikan gerak bibirnya, nada yang mencoba menahan ada satu pemicahan. Di mata orang lain ia adalah suami yang syok. Di mata Sandra, ia adalah aktor yang masih berusaha menyusun alibi. Pencarian di rumah berlanjut. Petugas mengambil sampel di piring, di sendok, di sisa makanan, di teko teh. Seorang ahli forensik membuka laci dapur, menemukan sebuah botol kecil tersembunyi di balik tumpukan plastik pembungkus. Botol itu tanpa label, berisi cairan yang tidak mungkin dipakai untuk memasak. Langkah-langkah diambil hati-hati, foto, dokumentasi, kantong bukti. Sandra menonton dari kejauhan, jantungnya berdetak, bukan karena takut, melainkan karena kepastian yang kepadanya mulai berdiri. Ada desain di balik semua itu. Ketika petugas membuka botol itu dengan sarung tangan, wajah Hanif berubah. Ia berdiri, tersentak, lalu duduk lagi. Seorang penyidik mengambil botol itu dengan penjagaan ekstra. Kita akan kirim ini juga ke lab, kata Raihan. Jika ini cocok dengan sampel di tubuh korban, kita punya hubungan langsung. Di sela-sela kegaduhan itu, ada suara di kepala Sandra. Gambar-gambar lama, potongan memori yang tidak pernah ia susun. Flashback itu muncul perlahan. Malam-malam ketika Hanif pulang larut, tangan-tangannya yang dulu lembut menjadi canggung. Janji-janji yang dipompa lalu menguap. Percakapan tentang kita harus menjual rumah kedua. Tentang kita perlu menutup utang. Di benaknya, segala sesuatu yang kecil kini nampak seperti bekas-bekas rencana besar. Percakapan yang dulu tampak sepele, kini menjelma motif. Risma dikebumikan, ramai namun tak meriah. Bukan karena tak ada simpati, melainkan karena banyak orang yang merasa terkejut, takut, dan ingin segera tahu kebenaran. Media lokal menangkap gambar-gambar di luar rumah. Pita polisi, layar televisi yang menampilkan kata kematian misterius. Tetangga memberi komentar di grup lingkungan, spekulasi yang menjadi bisik-bisik liar. Hanif menghadapi kamera dengan adenoan sikap bingung. Kita berduka, katanya. Kita ingin kebenaran. Di balik semua itu, Sandra bersembunyi di kamar yang dulu mereka sebut ruang baca, mengecek kembali pesan-pesan di ponsel yang ia ambil saat keruwetan pertama. Di layar, rekaman suara itu terus berulang di kepalanya. Bubur itu akan buat dia tak berdaya. Sekali lagi ia memutar ulang, mencari nada, jeda, cara pengucapan, segala hal yang bisa jadi petunjuk. Suara itu gemetar setengah, tertahan, seperti orang yang berusaha menyamarkan kegembiraan. Tidak ada nama yang disebut langsung, tetapi intonasinya cukup jelas untuk menempatkan Hanif di tengah-tengah rencana. Sandra tahu satu hal, jika ia berbicara sekarang, bukti-bukti kecil mungkin akan lenyap, atau ia akan dituduh sebagai orang yang menghilangkannya. Jika ia bungkam, Hanif bisa menata kembali alibinya. Pilihan tidak pernah damai, ia memilih diam, bukan karena takut, tetapi karena strategi. Keputusan itu mengangkat beban yang berat, tetapi di saat yang sama membebaskan. Ia merasa seperti pemain catur yang menunggu giliran lawan bergerak. Malam-malam setelah pemakaman, rumah itu menjadi benteng, rumah yang penuh gema. Pintu yang tadinya selalu terbuka untuk tamu kini terkunci. Lampu kamera diarahkan ke lorong. Hanif tampak berubah, ia menjadi lebih perhatian, tetapi ada sesuatu di balik perhatiannya. Ketidaksesuaian yang membuat Sandra semakin yakin. Ia mengatur makan malam 2 kali seminggu, mengajak Sandra bercakap-cakap, membawakan obat, merapikan selimutnya. Di satu sisi itu membuatnya merasa hangat, di sisi lain kehangatan itu dibalut kain tipis kebohongan. Di luar, Inspektur Raihan terus memanggil dan memeriksa bukti. Beberapa hari setelah kejadian, lab menyampaikan hasil awal. Ada pola keracunan pada jaringan korban yang cocok dengan sampel yang diambil dari mangkuk bubur yang ditemukan di rumah. Hasil itu belum final, laboratorium akan melakukan pemeriksaan terperinci, tetapi kecocokan awal itu cukup untuk membuat kasus ini berubah dari misteri menjadi kasus serius. Raihan datang sendiri ke ruang tamu, duduk di depan Sandra. Di matanya ada rasa empati, tetapi juga kewaspadaan profesional. Sandra, kami butuh kerjasama Anda, katanya. Bukan karena kami curiga pada Anda, tapi karena beberapa hal yang ditemukan tidak masuk akal. Kami perlu tahu gerakan-gerakan kecil di rumah ini. Sandra mengangguk pelan. Ia menceritakan lagi tentang malam itu, tak menambah maupun mengurangi. Ia tahu betul bahwa nada bicaranya akan dinilai, beserta jeda-jeda di antara kata-kata. Ia mengingat bagaimana pada suatu malam, Hanif pulang dengan tangan bertanggung dan selimut belanja yang berisi dokumen-dokumen yang ia bilang negosiasi. Ia pernah menganggapnya tak berbahaya. Sekarang, semua hal kecil itu diberi warna baru, motif. Raihan menatap Sandra dengan cara yang membuatnya merasa tak bisa lagi berbohong pada dirinya sendiri. Jika memang ada keterlibatan pihak lain,
Atau jika ada tekanan yang membuat seseorang mengambil langkah itu, kami harus tahu. Orang yang melakukan ini jelas merencanakan sesuatu, dan kita tidak bisa mengabaikannya. Setelah pertemuan itu, Sandra kembali ke kamar. Malam terasa lebih berat. Ia menyalakan lampu kecil, duduk di ambang jendela, memegang ponsel Risma yang sekarang telah ditempelkan dengan label bukti. Ia menatap foto Hanif di kontak My Future, dan untuk sesaat, bayangan masa lalu melintas. Hanif muda yang jatuh cinta, tawa mereka saat pertama kali bertemu, mimpi-mimpi yang mereka susun di meja dapur kecil di apartemen sempit sebelum rumah mewah ini. Sandra membayangkan jalur hidup yang terbelokkan oleh utang, oleh keinginan orang lain, oleh keputusan yang salah. Ia menyusun rencana di kepala, bukan rencana balas dendam, melainkan sebuah urutan langkah yang harus diambil agar kebenaran terkuak. Ia akan membiarkan polisi bekerja, tetapi ia tahu mereka bergerak lambat. Hukum membutuhkan bukti, saksi, dokumen. Ia memiliki bukti yang tidak semua orang tahu. Ponsel Risma, rekaman yang mengangkat nama, botol kecil yang ditemukan di laci. Ia juga memiliki sesuatu yang lebih jarang, waktu. Waktu yang dipakai untuk menyusun narasi, untuk membuat Hanif terpojok oleh keganasannya sendiri. Di pagi hari yang dingin, Sandra menuliskan sesuatu, daftar potongan-potongan ingatan. Ia menulis tanggal-tanggal ketika Hanif pulang lewat, percakapan yang ia dengar, foto yang muncul di ponselnya, percakapan dengan ibunya yang pernah menyarankan untuk menjual perhiasan lama. Menulis itu terasa seperti memahat, setiap potongan kata menyingkap struktur dari sebuah rencana yang selama ini tersembunyi. Di luar jendela, tetangga berdiskusi. Di grup chat, orang-orang mulai berspekulasi tentang rumor yang tak berdasar. Sandra menutup laptopnya. Ia tahu rumor bisa berbahaya. Ia juga tahu bahwa kebenaran akan lebih berat dari kabar kosong. Ia mengambil napas panjang, dan untuk pertama kali dalam beberapa minggu, ia merasakan sesuatu yang menyerupai kendali. Tetapi kendali itu rapuh. Di dapur, jejak sidik jari masih membekas di gagang sendok, meskipun sudah diambil gambar. Di laci, botol kecil masih tersimpan di tempatnya. Dan di saku kardigan Sandra, ponsel Risma berdengung sekali. 2 kali, seperti napas yang hendak berakhir. Ia menatapnya, menimbang apakah malam ini ia akan memutarnya lagi, mendengar potongan suara yang memerintahkan langkah itu. Pilihan muncul, menyerahkan ponsel sekarang atau menyimpan, menunggu momen ketika bukti bisa disusun untuk menegakkan kebenaran. Ada kehendak pencarian keadilan yang berjuang dengan ketakutan bahwa jika ia salah langkah, segalanya akan hilang. Di sudut lain rumah, suatu hal bergerak. Hanif, yang seharusnya bersedih, malah tampak gelisah. Ia menutup tirai, memeriksa pesan-pesan yang masuk, menghitung uang yang entah bagaimana tampak selalu kurang. Pagi itu, ia menatap cermin kamar, melihat bayangan sendiri yang berubah. Orang yang ia lihat bukan lagi lelaki yang memegang janji setia, melainkan seseorang yang bisa melakukan apa saja untuk keluar dari jurang. Pada cermin itu, ada refleksi lain, seorang istri yang tampak lemah, tetapi memegang sesuatu yang tak ia sadari, sebuah ponsel yang bersuara mengenai masa depan yang pernah ia rencanakan. Sementara itu, Inspektur Raihan mengumpulkan tim kecil. Mereka merencanakan pemeriksaan lebih mendalam, panggilan ke bank, pengecekan pergerakan keuangan, interogasi terhadap pihak-pihak yang dekat dengan Hanif. Semua rencana itu berjalan seperti roda yang sudah berputar, lambat tapi pasti. Sandra sendiri mulai bertindak sebagai pemain ganda. Di depan polisi ia menjadi saksi yang terbuka. Di rumah ia berubah menjadi penyusun strategi yang sunyi. Ia memutuskan untuk memutar ulang rekaman itu lagi malam itu, lagi dan lagi, mencari petunjuk kecil. Apakah ada jeda dalam suara? Apakah ada kata sandi? Apakah ada nama yang disebut samar? Suara itu semakin familiar dan semakin membangkitkan kemarahan yang dingin dalam dirinya. Tatkala ia menaruh ponsel kembali di meja, ada ketukan keras di pintu. Jantungnya melejit. Di luar, seorang tetangga datang membawa kabar bahwa media mulai menaruh perhatian. Mereka bilang ini bukan kecelakaan biasa, kata tetangga itu, menatap Sandra dengan mata yang campur aduk antara kasihan dan rasa ingin tahu. Orang-orang di kantor juga ngomong. Sandra mendengarkan, mengangguk pelan. Ia tahu sorotan itu akan membuat segala sesuatu bergerak lebih cepat. Publik yang penasaran, keluarga yang menekan, semua gerak yang memaksa sandi-sandi hidup terungkap. Di dalam kepala, ia menata setiap kemungkinan. Ia tahu jalan ini berbahaya. Ia juga tahu tidak ada tempat untuk mundur. Di ambang transisi itu, ketika bukti-bukti mulai menumpuk dan dunia luar mulai mengetuk lebih keras, Sandra menutup jendela dan melihat ke ruang makan. Mangkuk kosong, sendok yang bersih, meja yang kini tampak seperti panggung. Di dalam dirinya, ia merasakan dua sisi yang saling tarik. Satu sisi menghancurkan yang ingin menuntut balas, satu sisi lebih tenang yang ingin melihat proses hukum yang berjalan. Ia memilih untuk menunggu, untuk merencanakan. Semua yang telah ia lakukan hingga kini menuntunnya ke satu arah, menyalakan api kecil dan menunggu angin yang tepat agar api itu menjadi terang.
Di luar pagi berubah menjadi siang. Di meja di ruang kerja, ponsel tadi bergetar sekali lagi. Notifikasi pesan masuk. Sandra menatapnya dan tanpa sadar bibirnya tersungging. Di layar hanya satu baris teks. Sudah dengar kabar? Mereka bilang ini bukan kecelakaan. Pesan itu tidak bernama, hanya nomor samar. Sandra memegang ponsel itu, merasakan beratnya. Ia tahu bahwa langkah berikutnya menentukan nasib banyak orang. Ia berdiri, meninggalkan ponsel di meja. Berjalan ke dapur, membuka laci, menatap botol kecil yang disegel di kotak bukti sementara. Ia menyentuh plastik pembungkus yang menutupi botol itu dengan jarinya, dan untuk sesaat dunia terhenti. Bau antiseptik, remahan makanan yang tersisa, suara langkah polisi di koridor. Semua itu mengumpulkan dirinya, mendorongnya ke tindakan yang lebih besar daripada kemarahan. Ia menutup mata, menarik nafas panjang, dan membiarkan pikiran-pikiran rencana jatuh ke tempatnya, seperti potongan puzzle yang akhirnya mendekati bentuk yang lengkap. Ketika Sandra menoleh kembali ke ruang tamu, dia melihat foto keluarga mereka yang lama, saat mereka masih muda tanpa beban. Hanif tertawa di sebelahnya, mereka tampak tak terpisahkan. Sekarang foto itu seperti pengingat yang getir, betapa rapuhnya kepercayaan, betapa mudahnya sebuah perbuatan mengubah seluruh kehidupan. Sandra menyentuh bingkai foto itu pelan, lalu meletakkannya kembali. Ada keputusan yang sudah dibuat, langkah yang harus dijalankan. Tetapi tindakan itu belum sampai pada klimaksnya. Ia mematikan lampu, dan untuk terakhir kali malam itu, ia memutar rekaman di ponsel Risma. Suara itu mengulang, "Besok, kita mulai." Kali ini Sandra mendengar lebih jelas, bukan hanya kata-kata, tetapi juga ketakutan yang tertahan, kegembiraan licik, dan asa orang yang merasa berhak. Ia menyimpan ponsel itu di dalam laci meja, lalu menutupnya rapat. Di ambang lembaran berikutnya dari kisah ini, ada suara pintu yang terbuka. Hanif berdiri di ambang ruang, wajahnya tegang. "Kita harus bicara," katanya. Nada suaranya berbeda, bukan yang hangat, melainkan yang menuntut. Di balik nada itu, ada bahaya yang menunggu. Sandra menatap suaminya, mengetahui bahwa percakapan itu akan membuka pintu yang tak bisa ditutup lagi. Ia berdiri, menyeimbangkan antara kekelelahan dan tekad. Di salah satu tangannya, ada ponsel yang berisi bukti. Di sisi lain, ada rumah yang harus dipertahankannya. Mereka akan bicara, namun kata-kata yang akan terucap belum muncul, menunggu saat yang tepat, saat ketika kebenaran dan waktu berpihak pada orang yang memilih menunggu. Hanif berdiri di ambang ruang tamu, wajahnya tegang. "Kita harus bicara," katanya. Nada yang sekarang tak lagi menuntut, tapi menggugat. Sandra menatapnya lama. Di hadapannya bukan hanya suami yang pernah ia cintai, melainkan sebuah teka-teki yang harus dirangkai sampai ujungnya. "Apa yang ingin kau katakan?" Suaranya datar, menahan badai yang mendesak di dalamnya. Ia meletakkan ponsel Risma di atas meja, bukti yang dulu ia sembunyikan, seolah menawarkan sebuah pilihan, berbicara jujur atau menyaksikan kebenaran mengikat sendiri. Hanif duduk, kedua tangan meremas ujung jasnya. Ia menatap Sandra sejenak, mencari simpati, lalu berusaha menampilkan kemarahan yang lirih. "Kau tahu bagaimana situasinya. Aku melakukan apapun untuk menutup semuanya, semua demi keluarga." Ada nada putus asa yang mencoba menjual dirinya kembali sebagai korban keadaan. Sandra mendengarkan, wajahnya hampir tidak bergerak. Di kepalanya, potongan-potongan lama mengalir, tagihan yang menumpuk, telepon malam, kata-kata jual rumah kedua, dan hutang harus dilunasi yang selalu dibungkus tatapan penuh penekanan. Ia menyusun kata-katanya perlahan. "Ada banyak hal yang belum kau jelaskan, Hanif. Risma bukan cuma pegawai, pesan di ponselnya, My Future, tidak muncul begitu saja. Ada rekaman, ada botol di laci, ada sidik jari di gagang sendok yang sama yang kau gunakan." Hanif menelan, matanya berubah, ada kilas bersalah yang sesaat terbuka, namun ia segera menutupnya dengan pembelaan kaku. "Kau mencoba menjebakku," ia mendesah. "Mengapa kau simpan ponsel itu? Kenapa kau tidak langsung beri ke polisi?" Sandra menatapnya tanpa ampun. "Karena aku tahu kau akan menata lagi cerita. Karena aku tahu polisi butuh bukti yang tak bisa kau ubah begitu saja. Aku menyimpan ponsel itu sampai aku yakin langkahku benar." Dialog mereka berputar di ruangan yang dulu penuh tawa. Kini kata-kata adalah alat. Di bawah permukaan, Sandra merasakan garis waktu yang tak lagi kembali. Ia bisa membuka semuanya sekarang, membiarkan polisi menuntun kasus, atau menunggu sampai pola itu begitu kuat sehingga Hanif tak punya jalan keluar. Ia memilih jalan yang paling berbahaya sekaligus paling mungkin menutup mulut sang perancang.
jatuhkan dia oleh perbuatannya sendiri. Beberapa hari kemudian, setelah serangkaian percakapan yang hening, Sandra menghubungi Inspektur Raihan secara diam-diam. Ia tidak menceritakan semuanya pada awal kasus. Upaya menahan ponsel sebelumnya adalah strategi. Sekarang saatnya hal yang ia simpan itu menjadi bagian dari jebakan yang dipersiapkan dengan polisi. Raihan tak terkejut ketika mendengar permintaan Sandra untuk memancing kebenaran. Ia memahami logika itu, tetapi ia bertindak sesuai prosedur. Kita tak bisa sembarangan menerapkan jebakan, katanya. Kita butuh izin, bukti yang kuat, dan tim untuk memastikan tidak ada risiko bagi saksi. Mereka bekerja bersama untuk merancang sebuah langkah yang rapi, sebuah makan malam yang dirancang Sandra, pengawasan yang tertutup, dan tim polisi yang siap memasuki rumah jika terjadi ancaman. Malam makan malam dirancang seolah untuk memperbaiki hubungan, menu sederhana, lampu temaram, musik kalem. Di sofa, Sandra menata meja dengan tenang. Ia memilih piring yang sama dengan yang dipakai Hanif saat mencicipi bubur di malam itu. Di bawah permukaan, ada mikrofon kecil yang diletakkan oleh tim Raihan, kamera tersembunyi di sudut kamar, dan sejumlah petugas yang memantau dari van yang diparkir di ujung jalan. Sandra mengundang Hanif untuk makan malam intim. Ia meminta agar hanya mereka berdua. Kita perlu bicara, tanpa gangguan, katanya singkat di telepon. Kalimat yang Hanif terima dengan tanggapan yang berlapis, lapisan empati akting dan insting waspada. Ketika Hanif masuk, dia tampak rapi, tapi ada kerutan di dahinya. Mata mereka bertemu di meja makan. Sandra duduk tegak. Di dalam dadanya, degupnya stabil. Ia telah melatih napas-napas panjang untuk menahan ledakan emosi yang mungkin terjadi. Di sudut, petugas memantau melalui layar. Raihan sendiri hadir menyamar sebagai tamu jauh. Dia duduk di ruang baca yang pintunya sedikit terbuka, mengambil posisi yang memungkinkan dia melihat setiap gerak. Percakapan dimulai biasa, basa-basi, lalu selubung berangsur menipis. Sandra memilih kata-kata yang mengarahkan. Aku sudah menulis semua hal kecil yang kurindukan dari kita. Ia memulai, suaranya lembut. Tapi ada hal-hal yang membuatku bertanya-tanya tentang pilihan yang kau buat belakangan. Hanif mencoba membela diri, menepuk meja, tersenyum samar. Namun Sandra tidak membiarkan ucapannya menguap. Di sela percakapan, saat momen canggung muncul, Sandra menekan tombol kecil di bawah meja. Bukan untuk bunyi atau sumpah, melainkan untuk memutar satu bagian rekaman yang ia simpan di ponsel Risma. Potongan suara yang pernah ia dengar, intonasi yang kini tak asing lagi. Suara itu terangkat pelan dari speaker kecil, cukup untuk membuat Hanif mengetahuinya, namun tidak cukup keras agar tamu-tamu tetangga mendengar. Besok kita mulai. Bubur itu akan buat dia tak berdaya. Suara itu bergema singkat. Hanif menoleh, wajahnya memucat, mata melebar. Di meja makan ada keheningan yang memadat, sebuah tekanan yang membuat sendok di tangan mereka terasa berat. Hanif menutup tangan di atas serbet, namun ekspresi paniknya cepat berubah menjadi marah. Ia berdiri, kursi yang ditarik membuat bunyi keras. Kau bodoh, ia meneriakkan. Langkahnya ke arah Sandra bukan lagi langkah suami yang peduli, melainkan langkah yang diwarnai oleh niat yang lebih gelap. Kau memainkan peran, kau sengaja membuat aku terlihat buruk. Sandra tidak mundur, ia berdiri juga. Dorongan adrenalin membuatnya lebih tegap dari yang ia rasakan. Aku hanya ingin kebenaran, jawabnya dengan tenang. Kamu membiarkan Risma mati. Di luar pintu ruang baca terbuka perlahan. Raihan berdiri, wajahnya kosong karena ia harus menjaga sikap. Namun tangannya menunjukkan isyarat halus ke petugas. Hanif diambang kehilangan kontrol, melangkah lagi. Kali ini bukan hanya kata-kata. Ia meraih vas bunga di atas meja, melemparkannya ke lantai. Kaca pecah, air tumpah. Apa yang kau lakukan? Teriak Hanif, matanya bengkak oleh kemarahan. Kau kira aku pemain? Aku melakukan apa demi kita? Gerakan berikutnya begitu cepat sehingga Sandra tidak sempat bereaksi. Hanif maju 2 langkah, tangannya terangkat. Itu bukan tameng, tapi sebuah upaya untuk mengendalikan Sandra, sebuah usaha untuk memaksakan keheningan. Dalam sekejap, ia menutup mulut Sandra dengan tangan, mencoba mendorongnya ke kursi. Suasana berubah menjadi tegang. Peristiwa yang mereka rancang sebagai pemancing, kini menjadi aksi nyata. Petugas yang mengawasi menilai situasi. Raihan memberi isyarat, dan beberapa langkah kemudian, 2 pria berpakaian perlindungan masuk dari sisi lain rumah. Hanif yang kehilangan kontrol berusaha memaksa. Di luar sejumlah petugas bersiap memutus jalur keluarnya. Dalam semilir bentrokan, Hanif mengamuk, mendorong meja, lalu meraih botol air yang ia temukan di samping kursi. Gerakannya lambat namun brutal. Ada usaha untuk mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Saat itulah satu petugas mendekat cepat, mengunci pergelangan tangannya, lalu menyekapnya. Tindakan itu bukan kekerasan yang sensual atau berlebihan. Itu sebuah tindakan penegakan hukum yang terukur. Hanif berontak, sempat menerjang dan memukul.
Namun tim yang terlatih berhasil menahannya, menekannya ke lantai ruang makan dan menempatkan borgol logam pada pergelangan tangannya. Di antara semua itu, Sandra berdiri, nafasnya deras, tak karena rasa takut semata, tetapi karena lega yang tersendiri. Ia berhasil membuat rencana yang selama ini ia rancang membuahkan hasil, tanpa ia harus kehilangan kendali penuh. Hanif digiring keluar. Di koridor, kamera camcorder dari polisi merekam seluruh adegan. Di luar rumah, sorotan lampu polisi menyala. Tetangga berkumpul di pagar, bisik-bisik bergelayut seperti kabut. Di dalam, Sandra duduk lagi, memegang ponsel Risma, menonton sisa rekaman yang baru saja ia gunakan. Tangannya gemetar sedikit, bukan karena trauma semata, tetapi karena kesadaran akan apa yang telah ia buka, pintu kepada konsekuensi yang sangat besar. Penangkapan membuka jalan untuk pemeriksaan yang lebih dalam. Dalam beberapa hari, rumah mereka disegel untuk diolah lebih lanjut. Tim forensik kembali ke dapur, mengambil sampel-sampel lebih teliti, mengklasifikasikan jejak-jejak sidik jari dan residu pada permukaan. Botol kecil yang ditemukan di laci dibawa ke laboratorium pusat. Ponsel Risma diserahkan sebagai barang bukti formal, sehingga catatan dan rekaman akan didokumentasikan oleh pihak kepolisian. Hasil laboratorium datang beberapa minggu kemudian, menegaskan dugaan yang sejak awal menekan dada para penyidik. Ada bahan berbahaya pada jaringan korban yang cocok dengan sampel pada sisa makanan dan pada botol kecil yang ditemukan di laci. Hasil itu bukan sekedar kata-kata di atas kertas. Ia menjadi batu pondasi yang mengubah perkara menjadi kasus pembunuhan berencana. Otopsi juga mengungkap fakta yang menambah kompleksitas motif. Risma sedang mengandung. Sebuah janin ditemukan di rahimnya. Bukti yang menguatkan dugaan adanya hubungan lebih dari sekadar hubungan profesional di antara dia dan Hanif. Motif finansial, kombinasi kecemasan Hanif terhadap hutang dan ancaman reputasi, kini menjadi lebih tajam. Dalam persidangan yang kemudian berlangsung, jaksa menyusun narasi yang rapi. Mereka mempresentasikan bukti, rekaman suara yang menunjukkan niat, pesan dengan kontak My Future yang menunjukkan rencana pembayaran, botol yang mengandung jejak bahan berbahaya yang cocok dengan jaringan korban, dan sidik jari Hanif pada peralatan masak yang sama. Saksi ahli forensik menjelaskan hasil laboratorium dengan kata-kata yang hati-hati. Mereka menjelaskan bahwa pola keracunan ditemukan tanpa merinci proses pembuatan racun itu sendiri. Kesimpulan mereka dituturkan dalam nada profesional. Hubungan sampel yang ditemukan di rumah dengan kondisi korban cukup kuat untuk menunjuk adanya perlakuan berbahaya. Di kursi terdakwa, Hanif tampak pucat. Pembelanya mencoba menegaskan narasi lain, bahwa mungkin ada kontaminasi, bahwa bukti tidaklah mutlak, bahwa ada kemungkinan simulasi untuk menjebak. Namun adanya rekaman, pesan, dan autopsi menutup banyak celah. Ketika saksi dari tim forensik menyebut adanya kombinasi bukti digital dan fisik, wajah Hanif menegang. Ia tak lagi mampu mengatur ekspresi yang dulu begitu mudah ia jual pada orang lain. Selama persidangan, citra publik terhadap kasus ini mencuat. Media lokal dan nasional memberi liputan. Foto pintu yang disegel, komentar dari tetangga, opini yang terpecah. Di antara sorotan itu, Sandra harus menjalani ujian ganda. Dia harus memberikan kesaksian di pengadilan dan pada saat yang sama menghadapi penilaian publik. Di ruang sidang, ia duduk tenang ketika diminta menjelaskan kronologi, membacakan detail malam itu tanpa dramatisasi, hanya fakta yang tak bisa digoyah. Saksi mental, seorang psikolog yang dianjurkan oleh tim pembela, berusaha melukiskan Sandra sebagai wanita yang terguncang. Namun perwakilan jaksa menegaskan bahwa Sandra lebih dari sekedar saksi trauma. Ia adalah korban kriminalitas yang cerdas yang menggunakan akal untuk menjaga bukti dan memfasilitasi proses hukum dengan cara yang paling aman. Dialog itu memunculkan diskusi di ruang sidang, apa batas etika bagi seorang saksi yang aktif. Namun hakim mengingatkan bahwa metode yang digunakan Sandra, selama tak melanggar hukum, dapat dipertimbangkan sebagai kontribusi terhadap terungkapnya fakta. Selama masa persidangan, Sandra menghadapi malam-malam yang panjang. Ia tidur hanya beberapa jam, kadang-kadang tidak sama sekali. Ia mengingat kembali seluruh hubungan mereka, melihat kembali foto-foto tua, memaknai ulang janji-janji yang pernah mereka ucapkan. Kilas balik itu bukan sekedar nostalgia. Mereka adalah bahan yang ia butuhkan untuk memastikan pembelaan dirinya sendiri tetap kuat. Karena di mata publik, ia bukan hanya saksi, ia juga calon korban yang harus menjaga harga dirinya. Ketika saksi keluarga menghadirkan potongan percakapan yang memperlihatkan keretakan, percikan konflik domestik, satu persatu fragmen masa lalu bersatu menjadi narasi yang konsisten. Hanif berutang, terlibat perselingkuhan, dan mengambil langkah drastis yang membahayakan nyawa. Di ruang sidang muncul juga unsur tragis. Janin yang hilang tak pernah bisa menggantikan nyawa yang melayang. Begitu banyak hal yang tak bisa diperbaiki. Di luar pengadilan, Sandra menerima dukungan tak terduga. Sebagian tetangga yang awalnya terpecah, kini memberi ruang baginya. Ada yang membawa makanan sederhana, ada yang menawarkan bantuan administrasi, dan ada pula yang sekadar menulis pesan singkat, "Kuat Sandra." Tangan-tangan yang sebelumnya memegang gosip kini menawarkan simpati. Realitas menunjukkan bahwa rumor tak bisa menggantikan rasa kehilangan. Selama jeda persidangan, Sandra memutuskan untuk mengikuti sesi terapi singkat. Ia bertemu dengan seorang konselor yang mengajaknya berbicara tentang rasa bersalah dan ambivalensi.
Mengapa ia memilih menunggu bukti daripada menyerahkannya segera? Bagaimana ia memutuskan untuk menyusun makanan perangkap yang akhirnya membunuh orang lain? Bagaimana ia hidup dengan kenyataan bahwa tindakan yang dirancangnya, meski bertujuan menegakkan keadilan, juga memicu kematian? Terapi itu berat, karena di satu sisi ia bertahan pada kebutuhan akan kebenaran, namun di sisi lain ia merasakan beban moral atas konsekuensi nyawa yang hilang. Dalam beberapa pertemuan, ia berbicara tentang momen-momen kecil. Malam ketika Hanif pertama kali memuji masakannya, ciuman yang lama terhenti, dan pesan terhapus di telepon yang tak pernah ia baca. Konselor membantunya melihat motif dan pilihan bukan sebagai hitam putih semata, tapi sebagai keputusan di antara banyak keterbatasan. "Kamu bukan pembuat hukum," kata konselor. "Kamu hanya manusia yang mencoba menjaga nyawanya sendiri di tengah situasi berbahaya." Kata-kata sederhana itu menolong Sandra meredam rasa terguncang yang lama. Akhirnya, jaksa menutup kasusnya dengan tuntutan yang tegas, pembunuhan berencana dan sejumlah dakwaan penunjang. Bukti-bukti yang tertata membuat argumen jaksa kuat. Pembela berupaya menimbulkan keraguan, mengklaim ada rekayasa, menyebut penyidik lupa melakukan beberapa prosedur administratif. Namun ketidaksinambungan itu tak cukup mengaburkan rangkaian logis yang ditunjukkan. Ketika hakim menunggu keputusan, suasana sidang terasa tegang bagi semua pihak. Putusan akhir datang setelah sidang yang panjang. Hakim menyatakan Hanif bersalah atas tuduhan pembunuhan berencana dan beberapa dakwaan terkait. Vonis itu bukan sekadar kata, ia menjadi penutup sementara pada bab paling hitam dalam hidup Sandra. Hanif dijatuhi hukuman yang signifikan, tidak ada kebanggaan dalam hukuman itu, hanya fakta yang diakui oleh sistem hukum. Di luar ruang sidang, ada bisik-bisik, ada tangis yang tertahan, dan ada rasa lega yang aneh. Keadilan formal berjalan, tetapi pemulihan personal adalah proses lain. Sandra menghadapi bangunan omah yang kini penuh kenangan. Setiap sudut menyimpan jejak masa lalu. Ia memutuskan untuk tetap tinggal, namun mengubah fungsi beberapa ruang. Ruang makan yang dulu jadi panggung tragedi kini dirombak. Meja yang pernah dipakai menjadi meja kerja, dinding dicat ulang, dan perabot yang mengingatkan pada masa lalu sebagian dibuang. Renovasi itu bukan sekedar memperbaiki estetika, ia adalah ritual pemulihan. Setiap lapisan cat baru menjadi tanda titik balik kecil, hidup tetap berjalan. Dalam proses pemulihan itu, Sandra juga berpikir tentang masa depan. Ada persoalan finansial yang harus diatur, aset, warisan, dan urusan hukum yang terkait. Pengacara membantu menyusun strategi untuk melindungi hak-haknya, termasuk kemungkinan klaim atas kerugian yang ditimbulkan. Sandra belajar membaca laporan keuangan dasar, ikut rapat dengan penasihat, dan sesekali merasa lelah oleh dunia yang dulu diurus sepenuhnya oleh Hanif. Namun dalam kepayahan itu tumbuh kemandirian yang halus. Ia mulai memahami bahwa hidupnya tidak hanya bergantung pada seorang pria lain. Di antara semua itu, ia menaruh perhatian pada keluarganya, ibunya yang menua, sahabat yang setia, dan beberapa tetangga yang menjadi sekutu. Ia menghadiri upacara peringatan kecil untuk Risma, tak sebagai bentuk penebusan, tetapi sebagai pengakuan terhadap nyawa yang hilang. Di sana ia bertemu orang-orang yang menyukai Risma karena keramahannya. Mereka berbicara tentang bayi yang tak sempat lahir, tentang kesempatan yang tertutup. Sandra menangis, bukan karena kesedihan yang egois, tetapi karena rasa kehilangan yang luas. Tidak hanya kehilangan yang menyakitkan bagi keluarganya sendiri, tetapi juga kehilangan bagi orang lain. Ketika waktu berlalu, Sandra mulai menulis. Ia memutuskan untuk menuliskan potongan ingatan, bukan untuk dipublikasikan, melainkan sebagai cara memproses pengalaman. Tulisan itu penuh fragmen, percakapan di dapur, janji-janji yang diingkari, telepon tak terjawab, dan malam-malam ketika ia memilih diam demi keamanan. Di halaman-halaman itu ada juga refleksi tentang perempuan yang diremehkan, tentang bagaimana kecerdasan dan kesabaran sering disalahartikan sebagai kelemahan. Menulis menjadi cara untuk menyusun kembali identitasnya. Beberapa bulan setelah persidangan, Sandra mengundang tetangga dekat ke rumah, sebuah acara sederhana, tidak mewah. Ia mempersiapkan makanan bukan sebagai perangkap, tetapi sebagai tanda bahwa rumah itu masih bisa menjadi tempat yang aman. Ia menyusun kursi di taman, menyalakan lampu hangat, dan memperlihatkan sebagian renovasi. Orang-orang datang, membawa topik obrolan yang ringan hingga serius. Ada tawa yang tulus. Ada pula momen-momen hening ketika seseorang menyebut nama Risma. Sandra menerima senyum dan simpati mereka, tetapi juga tetap menjaga jarak. Ia tahu ada luka yang belum sepenuhnya mengering. Di sisi hukum, ada tuntutan perdata yang diajukan keluarga Risma. Sandra tidak ingin dihubungkan dengan tuntutan itu. Ia telah menjadi saksi kunci, bukan terdakwa dalam perdata. Namun, fakta keberadaan ponsel yang ia simpan berdampak pada jalannya kasus perdata tersebut. Keluarga Risma menggunakan bukti-bukti itu untuk menuntut pertanggungjawaban.
Sandra tidak terlibat secara finansial, tetapi peristiwa ini mengajarkannya betapa kompleksnya hubungan antara keadilan moral dan keadilan formal. Dalam proses itu, ada kesempatan untuk pemulihan kecil yang konkret. Sebagian aset Hanif disita untuk menutup sejumlah tuntutan hukum. Sebagian lagi dialihkan untuk memberi kompensasi pada keluarga korban. Sandra mengawasi proses itu dengan ketat. Ia tak ingin uang menjadi tujuan utama, namun ia mengharapkan ada pengakuan formal atas kerugian yang terjadi. Proses pengelolaan aset memakan waktu, pajak, pengacara, dan prosedur panjang membuat semuanya terasa lambat. Namun secara bertahap, ada penutupan administratif yang memungkinkan Sandra untuk bergerak maju. Waktu mengikis rasa sakit tanpa melupakan pelajaran. Sandra mulai merajut kembali jaringan sosial yang sempat hancur. Ia bergabung dengan kelompok dukungan wanita di lingkungannya, bertemu dengan perempuan-perempuan lain yang pernah mengalami pengkhianatan dalam bentuk berbeda. Mereka bertukar cerita, menawarkan strategi untuk membangun kembali kehidupan, dan sesekali bercanda tentang hal-hal sepele, makanan yang salah bumbu, tanaman yang layu, film yang mengundang tawa. Dalam momen-momen itu, Sandra menemukan kenyamanan, bahwa hidup berlanjut, dan bahwa pemulihan datang dalam potongan-potongan kecil. Ada satu hal yang tak pernah ia lupakan, tanggung jawab moral terhadap kematian Risma. Dalam hatinya, ia merawat rasa bersalah yang tak pernah hilang semuanya. Di balik semua upaya hukum, di balik vonis yang dijatuhkan pada Hanif, ada nyawa yang tak bisa kembali. Sandra menghadiri pertemuan tahunan untuk mengenang korban, sebuah ritual kecil yang diadakan oleh komunitas lokal untuk menjaga memori. Di sana, ia menyampaikan permintaan maaf yang sederhana, bukan karena ia merasa bertanggung jawab sepenuhnya atas semuanya, tetapi sebagai bentuk penghormatan terhadap mereka yang terluka oleh peristiwa itu. Di waktu yang lebih tenang, Sandra menemukan ritme baru. Ia membuka sebuah usaha kecil, tidak mewah, hanya kafe mungil yang menjual bubur dan teh hangat. Ada simbolisme yang tersembunyi di sana. Bubur yang dulu menjadi alat tragedi, kini dijual sebagai makanan penghangat yang membawa orang bersama. Ia merekrut beberapa karyawan dari lingkungan, orang-orang yang pernah mendukungnya saat kasus berlangsung. Kafe itu menjadi tempat bertemu. Orang-orang datang bukan karena sensasi, tetapi karena rasa kehangatan yang nyata. Sandra bekerja di sana beberapa jam sehari, menyapa pelanggan, membuat minuman, dan mendengarkan cerita-cerita mereka. Bisnis kecil itu bukan sekedar sumber penghasilan, ia adalah terapi yang tersendiri, sebuah cara untuk memindahkan trauma menjadi sesuatu yang produktif. Di sela-sela rutinitas baru itu, Sandra tetap menjaga kontak dengan Raihan. Mereka bertukar pesan dari waktu ke waktu, bukan sebagai sahabat biasa, tetapi sebagai dua orang yang pernah terlibat dalam suatu peristiwa yang kompleks. Raihan memberi kabar tentang proses hukum lanjutan, memberi nasihat praktis, dan sesekali menyampaikan informasi yang ia temui di lapangan. Ada rasa hormat profesional yang tumbuh. Sandra menghargai ketegasan dan integritasnya. Pada suatu sore, saat kafe hampir tutup, Sandra duduk di meja depan dan menatap jalan. Di tangannya ada secangkir teh hangat yang ia buat sendiri. Ia memikirkan semua yang telah terjadi, keputusan-keputusan, risiko yang diambil, dan kebenaran yang akhirnya muncul. Rasa lega datang bersama kepahitan, namun ia tahu bahwa ia telah memilih jalan yang paling sulit namun paling benar menurutnya. Ia tidak merayakan vonis, ia hanya merasakan rasa penutupan yang sedang membangun dirinya kembali. Ada momen kecil yang membawanya pada refleksi terakhir. Suatu malam, ia duduk di balkon, memegang bingkai foto lama, saat Hanif tertawa di sampingnya. Foto itu kini disimpan di sudut lemari. Ia menyentuhnya sekali, lalu meletakkan kembali. "Kau tahu kan," gumamnya pada diri sendiri, bukan pada siapapun. "Kita pernah cinta, tapi cinta tidak selamanya melindungi dari kejahatan." Kata-kata itu bukan penghakiman, hanya pengakuan. Ia menghirup udara malam, menutup mata, dan membiarkan ingatan jatuh seperti helai daun. Setelah waktu yang lama, ia merasa tenang. Kehidupan tidak kembali seperti dulu. Ia tak menginginkannya menjadi sama. Ada pelajaran yang dipelajari dengan cara yang keras. Waspadai kebohongan yang manis, hargai kebenaran yang pahit, dan gunakan kecerdasan sebagai alat, bukan senjata yang merusak. Di akhir cerita ini, rumah yang dulu menjadi saksi kebohongan kini menjadi ruang yang merawat kebenaran. Sandra berjalan di taman kecilnya, menyiram tanaman yang mulai tumbuh subur. Di pot kecil terletak bunga yang sempat ia tanam saat awal masa sakit. Sekarang kelopak-kelopaknya segar. Sesekali tetangga melewati dan menyapa, memberi senyuman yang menghangatkan. Ada anak kecil yang melambaikan tangan, dan Sandra membalasnya dengan anggukan lembut.
Keadilan sudah ditegakkan secara formal, namun pemulihan adalah proses yang terus berjalan. Sandra tahu ia akan membawa bekas luka itu sepanjang hidup, namun ia juga merasa kuat karena ia memilih untuk bertahan, berjuang, dan membangun kembali hal-hal sederhana yang selama ini ia abaikan. Ia belajar mempercayai diri sendiri kembali, bukan sebagai istri yang bergantung, tetapi sebagai wanita yang mampu mengatur nasibnya sendiri. Ketika malam datang, Sandra menutup kedai dan mematikan lampu. Di ambang pintu, ia memandang ke belakang sekali lagi, memandangi meja kecil yang kini bersih, tanpa bayangan masa lalu yang mengerikan. Ia mengunci pintu, menata kuncinya di tas, dan berjalan pulang. Langit di atasnya cerah sedikit, bintang-bintang muncul perlahan. Di dalam rumah, ia menaruh secangkir teh hangat di meja kecil, menyalakan lampu, dan duduk sejenak. Ia menatap jendela, melihat cahayanya memantul pada kaca, dan berpikir tentang sebuah pesan sederhana. Kebenaran mungkin datang terlambat, tapi ketika ia tiba, ia menjaga hidup yang tersisa. Ia menaruh kepala pada tangan, menghela napas panjang, dan membiarkan damai kecil itu meresap ke seluruh tubuhnya. Jika ada pelajaran yang ingin ia bagikan, itu adalah ini. Kadang-kadang, hal yang paling sederhana, rasa mual, sebuah pesan, sebuah rekaman, bisa menjadi benang yang menuntun pada pengungkapan besar. Dan ketika kebenaran terpampang, bekasnya tak akan menghapus rasa kehilangan, namun ia memberikan kesempatan bagi hidup lain untuk dibangun kembali. Terakhir, Sandra menulis satu kalimat di buku catatannya, kata-kata yang ia tulis untuk diri sendiri dan untuk siapa saja yang pernah berada di persimpangan antara diam dan berbicara. Kebenaran tak selalu datang tanpa luka, tetapi ia memberi kita alasan untuk tetap hidup. Ia menutup buku itu, mematikan lampu, dan berbaring. Di dalam tidur, ada mimpi yang tenang, sebuah kehidupan yang sederhana namun berarti, di mana keadilan berjalan dan di mana kebohongan tidak lagi mengatur hari-hari yang akan datang. Jika kisah ini menyentuhmu, tuliskan di komentar kota asalmu, dan bagikan cerita ini kepada seseorang yang perlu mendengar tentang berhati-hati terhadap tipu daya yang manis. Jika kamu suka cerita seperti ini, like dan subscribe untuk konten cerita investigasi lainnya.